إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa alihi wa sahbi amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Alhamdulillah masih kita diberikan umur panjang, sehatul afiah, diberikan nikmat taufik dan hidayah, inayah, riayah daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa pada saat ini berada bersama-sama di masjid yang mulia ini melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat maghrib yang alhamdulillah kita bisa melaksanakannya berjamaah dan alhamdulillah bisa dilakukan di masjid yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan Allah jadikan kita hamba-hamba yang istiqamah di dalam beramal saleh, istiqamah di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kehadiran junjungan kita, kekasih kita, baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang meneladani jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang berbahagia rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa kembali berhadir bersama-sama di majelis kita yang mulia ini untuk kita menghidupkan waktu antara maghrib dan isya dan ingin mengambil warisan dari Nabi Muhammad SAW berupa ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita pada kajian yang sebelumnya yang kita baca di dalam kitab Risalatul Mu'awanah lil Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita kemarin membahas tentang masalah wara'. Masalah wara' yang mana kita ketahui bersama-sama bahwa sifat wara' ini adalah sesuatu yang sangat penting, harus dijaga dan harus diperhatikan melebihi perhatian kita untuk bagaimana caranya memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang berpikir apa caranya supaya banyak beribadah. Tanya dengan guru, tanya dengan ustadz, tanya dengan seorang syekh, amalan apa yang bagus dibaca, amalan apa yang bagus dikerjakan. Semangat untuk memperbanyak ibadah, namun bagian daripada wara' ini tidak terlalu dia perhatikan. Padahal ini adalah bagian yang sangat penting daripada ibadah kita. Ibadah kita yang banyak akan sia-sia apabila sifat wara' ini tidak ada di dalam diri kita. Sebagaimana yang kita sebutkan kemarin, perkataan daripada ulama kita Imam Hasanul Basri, Sufyan Ats-Tsauri, datang
seseorang kepada beliau, kemudian orang ini bertanya, wahai Imam Sufyan Ats-Tsauri, apa fadilah orang sholat di shaf yang pertama? Apa fadilah orang sholat di shaf yang pertama? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, tidak usah repot-repot tanya fadilah sholat di shaf yang pertama. Kamu perhatikan saja makanan yang masuk dalam perutmu. Kalau kamu yakin halalnya, maka kamu sholat di shaf yang keberapa aja tidak masalah. Artinya kamu sholat di shaf yang terakhir, tapi kamu jamin makananmu 100% halal, itu lebih bagus ketimbang kamu sholat di shaf yang pertama, tapi kada tahu makanannya halal kah kada. Itu menunjukkan berarti itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam apa? Di dalam suluk kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Imam Hasanul Basri. Imam Hasanul Basri ini ulama besar, salah satu imam madhab, imam ada Sayyidut Tabi'in, pemimpinnya Tabi'in, sebagaimana sebagian ulama mengatakan begitu. Ada yang mengatakan pemimpinnya Tabi'in itu Hasanul Basri, ada yang mengatakan siapa? Imam Uwais Al-Qarni, karena satu zaman mereka, dua-duanya Tabi'in. Imam Hasan Basri ini dikatakan asybahun nasi kalaman bil anbiya, orang yang paling mirip omongannya dengan para nabi. Imam Hasan Basri itu kalau ceramahnya persis kayak nabi sudah kalimatnya. Tak ada susunan dengan nabi. Bayangkan, ini bukan sifat sembarangan ini. Kita misalnya dipadakan, wah Pian ini ceramah mirip Zinun MZ, wah bangga itu. Orang hebat gitu lah. Zinun MZ, dai sejuta umat itu. Atau wah Pian ini ceramah mirip dengan ulama besar siapa misalnya, wah itu bang, ini kada gampangan, mirip dengan Nabi ceramahnya, lisannya paling mirip dengan Nabi. Beliau ditanya apa sebab kok bisa seperti itu, belajarkah ceramah ini atau kayak Pak? Jadi enggak, penyebabnya satu, kenapa kok saya ini kalau ceramah itu mirip kayak Nabi. Orang tuh kalau jadi Imam Hasan Basri, ujar sidin A di majelis sidin hadir, A semuanya gawe isok lete aja. Seandainya sini bepada, kalian semualah sumbang duit 1 juta seorang, dasar 1 juta seorang, orang langsung nyumbang. Lambat berpender aja. Sampai para budak-budak tuh pernah suatu ketika datang ke Imam Hasan Basri, wah Imam, tolong pang pian ceramah kayaknya di pengajian, pian sebutkan fadilah memerdekakan budak. Jadi bukan budak-budak ini pintarnya, supaya diberdekakan oleh tuannya. Datang ke Imam Hasan Basri minta sidin ceramah masalah memerdekakan budak, pasti memerdekakan tuannya sudah pasti. Orang pasti nurut apa ajar sidin. Akhirnya betul sidin sampaikan, wahai kalian yang punya budak, merdekakan, pahalanya begini-begini, isok merdeka semua budak itu. Ditanya apa sebabnya kok pian bisa seperti itu? Ujar sidin sebabnya satu, saya ini, ibu saya Mama Imam Hasan Basri ini, itu kebetulan adalah pembantu salah satu istri Nabi Muhammad SAW. Ada istri Nabi itu punya pembantu mamanya Imam Hasan Basri ini. Suatu ketika Imam Hasan Basri Mama Sidin ini diperintahkan oleh salah satu istri Nabi ini, dari sebutkan namanya siapa istri Nabi salah satu, untuk entah nukar sesuatu kah apakah di tempat di luar, disuruh keluar lah intinya. Maka keluarlah Mama Imam Hasan Basri. Maka Imam Hasan masih kecil, dibawa kalau ke tempat kerja itu dibawa tinggal. Pas lagi Mama Sidin lagi keluar, Imam Hasan Basri nangis hendak nyusu. Mamanya kada bulik-bulik, tapi ini nangis terus nih, kada bakal berdiam anak itu kalau kada sampai disusui kan gitu. Akhirnya digendonglah oleh salah satu istri Nabi tadi itu, kemudian disusui Sidin. Salah satu istri Nabi. Nah, ujar Imam Hasan Basri, berkat air susu daripada salah satu ummahatul mukminin tadi yang pernah saya minum, maka itulah sebabnya kenapa saya itu kalau ceramah mirip dengan para nabi. Artinya pengaruhnya besar bujur, makanan dan minuman yang masuk ke dalam diri kita tadi itu. Yang masuk adalah air susu yang suci, otomatis kan itu kan dari Nabi SAW kan gitu. Masuk ke dalam perutnya Imam Hasan Basri, maka jadilah Hasan Basri.
Yang kayak kita ceritakan juga kemarin bagaimana Imam Abdullah bin Mubarak menjadi seorang ulama besar gara-gara Abbasiden, orang yang menjaga makanan yang halal, tidak mau kemasukan yang haram di dalam perutnya, sehingga beliau rela bekerja bertahun-tahun tanpa digaji sampai akhirnya dinikahkan dengan yang punya kebun, punya anak, jadilah Abdullah bin Mubarak. Jadi orang besar. Jadi makanan sangat mempengaruhi apa kelakuan dan hasil daripada yang kita hasilkan dari makanan tersebut. Kemudian Habib Abdul Haddad menyebutkan, wa'alam anna alladhi yatanawalul haram wasyubhat qal ay yuwaffiqa li fi'lil amal salih. Orang yang makan makanan yang haram atau yang syubhat, makan makanan yang haram ataupun yang syubhat, qalla ay yuwaffaq li fi'l amal salih, jarang sekali Allah memberikan taufik dia untuk beramal soleh. Jadi kalau makanannya itu haram, yang syubhat aja, kalau saya yang haram, itu mau beramal soleh itu susah, berat, susah. Anggota tubuhnya ini berat untuk dibawa beramal soleh karena tumbuh daripada yang haram atau tumbuh daripada yang syubhat, makanya berat untuk dibawa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in wuffiqa lahu zahiran, seandainya pun ia mampu beribadah, fala budda ay ya'rid lahu min al-afatil batinah, maka pastilah ibadahnya itu pasti ada cacatnya, kadang mungkin sempurna. Pertama, susah beribadah, seandainya pun mampu beribadah pasti ada cacatnya ibadahnya itu. Pasti kemasukan sesuatu yang bisa merusak ibadahnya, seperti apa? Ujub, seperti riya, seperti hal-hal yang lainnya, sehingga ibadahnya tadi walaupun yang mampu mengerjakan tapi cacat dan rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Itu dampaknya seperti itu. Wa ala kullin, dan kesimpulannya kata beliau, falladzi ya'kulul haram, orang yang makan daripada yang haram, amaluhu mardudun alaih, amal perbuatannya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, karena Allah itu adalah zat yang bagus dan tidak akan menerima kecuali yang bagus-bagus. Bilanya kada bagus Allah kada terima, karena zat Allah adalah zat yang bagus. Wa bayanu dzalika anna al-a'mal la yatasawwar fi'luha illa bi harakatil jawarih. Penjelasannya kata beliau, amal itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan anggota tubuh yang zahir, amal. Wa harakatul jawarih la tustata' illa bil quwwah al-muktasabah min al-ghidha. Sedangkan anggota tubuh ini kada bakal bisa bergerak kecuali dengan makanan yang dimakan sehingga menghasilkan tenaga, kan gitu. Itu urutannya gitu. Faidha kana al-ghidha'u khabithan kanatil quwwatu wal harakatu al-mutawallada minhu khabitha. Kalau makanannya kada bagus, maka kekuatan yang muncul dari tubuh ini pasti kada bagus juga. Pasti mengajak sesuatu yang jelek karena makanannya kada bagus. Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, berkata Sayyidina Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar bin Khattab, "Law shallaitum hatta takunu kal hanaya." Seandainya kalian melaksanakan sholat, ujar Sayyidina, sampai kalian itu seperti apa? Seperti busur panah, bengkok, bahasanya saking banyaknya sholat. Wasumtum hatta takunul kal autar, dan kalian puasa terus sampai kalian sangat kurus. Lam yataqabbalillahu dzalika minkum illa biwara'in hajiz. Allah tidak akan terima sholat kalian yang banyak, puasa kalian yang banyak, kecuali kalian adalah orang yang wara', menjaga diri daripada yang haram. Tingkatan yang paling bawahnya itu. Tingkatan yang keduanya, jangankan yang haram, yang syubhat pun ditinggal. Itu tingkatan keduanya. Tingkatan yang paling tinggi, jangankan yang haram, jangankan yang syubhat, yang halal pun pilih-pilih. Itu tingkatan paling tinggi itu. Jadi kalau sekedar halal, yang halal pun dipilih-pilih juga, mana yang paling halal itu yang diambil. Paling tinggi. Wa ruwiya, diriwayatkan marfu'an, hadis marfu' ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man ishtara thawban bi'ashrati darahim wa fiha dirhamun min haram lam yataqabbalillahu lahu salatan ma dama alaihi syai'un minhu.
barang siapa yang membeli pakaian dengan harga 10 dirham misalnya, 9 dirhamnya halal, 1 dirhamnya haram, berarti kan 10%-nya aja, padahal 90%-nya halal. Maka bagaimana? Lam yataqabbalillah, Allah tidak akan menerima sholatnya selama dia pakai baju tadi itu. Sembahyang pakai baju tadi 9 dirham halal, 1 aja yang kada halal, 1 dirham aja yang kada halal, maka Allah tidak akan terima sholatnya selamanya pakai pakaian tadi. Itu yang 1 dirham. Kayak apa kalau semuanya haram? Semuanya haram. Dapat nembak nomor misalnya dibawa tolak haji misalnya, contoh aja nih, bawa tolak haji sebijian itu duitnya haram. Kayak mana diterima kira-kira? Mana bisa? Hajinya jatuh, kata ulama, kewajiban hajinya jatuh, tapi hukumnya haram, perjalanannya haram, kemana-mana pokoknya hukumnya haram, tapi hukum hajinya jatuh, artinya itu sudah jatuh, menjatuhkan kewajiban haji. Orang beribadah berhaji dengan duit haram itu, cuman ya itu tadi kada diterima. Kan antara sah dengan diterima itu hal yang berbeda. Sholat ini sah, sholat diterima itu beda. Sah dulu, setiap sholat yang diterima pasti sah, belum tentu sholat yang sah diterima, kan gitu. Beda ini ya. Jadi kalau berhaji pakai duitnya haram sah, asal sesuai dengan rukun-rukunnya tegawi semua. Tapi apakah diterima? Tidak diterima. Jadi tidak diterima. Wa idza kana hadha hukmu thawb alladhi ashru thamanihi min haram. Apabila hukum pakaian yang 10%-nya dari yang haram, fa kaifa yakun halu law kana kulluhu kadzalik. Bagaimana kalau seandainya semuanya dari yang haram? Persis yang kita sebutkan tadi. Wa idza kana hadha fil malbus alladhi huwa ala dhahiril jasad, kalau ini kaitannya dengan pakaian yang dipakai oleh anggota zahir kita, fama dhannu bihi fil ghidha, maka kayak apa kalau yang haram tadi jadi makanan yang masuk ke dalam batin kita? Lebih parah lagi urusannya ini. Urusannya lebih parah. Alladhi yatakhallalul uruq wal awsal, yang mana akan menjadi satu dengan syaraf-syaraf kita, urat-urat kita, darah-darah kita, dan mengalir ke seluruh badan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi penting, selain kita memperhatikan kayak apa caranya banyak beribadah, kita juga sangat penting memperhatikan makanan yang keluar masuk dari dalam, yang masuk di dalam tubuh kita tuh kayak apa caranya supaya pasti halal. Karena sidin sebutkan ini, kok bisa kadang-kadang ada orang tuh yang kada halal atau minimal syubhat yang masuk ke dalam dirinya. Bisa jadi karena disebutkan sini dari arah muamalat yang tidak sah, jual beli kada sah, namanya kada baakatinya misalnya, itu juga bisa seperti itu arahnya. Kada dapangnya bokorinah mengambil duit orang atau maling punya orang, kada. Tapi ketika dia bermuamalat jual belinya bermasalah, tidak sesuai dengan syarat-syarat atau rukun-rukun yang ada dalam syariat, nah itu kena aja, itu bermasalah juga kena. Dari arah situ yang sebutkan 3 macam ujar sidin. Orang-orang yang mereka tadi itu orang baik sebenarnya, kada mengambil ampun orang, tapi kena yang kada halal ini dari 3 macam ini tanpa disadari. Tanpa disadari. Makanya disebutkan kana rajul idza kharaja min manzili taqulu lahu imra'atuhu aw bintuh. Kadang-kadang orang itu seorang suami, kadang-kadangnya itu waktunya bujang bagus saja begawi halal, gawinya halal, tapi pasnya sudah menikah, kebanyakan dituntut oleh istrinya, akhirnya sanggup melakukan yang haram. Asalnya bagus saja begawi halal aja, tapi karena terlalu sayang dengan istrinya, jarbirnya pokoknya jangan bulikmu, kadang bawa emas dulu misalnya nih, akhirnya beban nih, maka sayang bujur dengan bini ini. Akhirnya karena tertekan seperti itu, kayak pacarnya harus ada, akhirnya ada kawan bawai gawian yang ada menyerempet yang kada halalnya, ya sudah kada apa-apa,
Yang penting bini senang, yang penting anak anak bahagia, bisi juga anak kayak orang, kada peduli lagi akhirnya dengan yang halal yang haramnya. Ini kadang-kadang di situ. Makanya dikatakan perempuan-perempuan solehah zaman dahulu itu bilanya suaminya mau pergi kerja, hendak tulak begawi ini lakinya, tuh bininya nunggu di muka lawang rumah, nunggu. Pas suaminya mau turun kerja, diikuti bajunya, dijapai dadanya. Apa kata mereka? Iyyaka wa kasbal haram, wahai suamiku, hati-hati jangan bawa rezeki yang haram masuk ke rumah kita. Itu perempuan solehah zaman dulu kayak itu. Insyaallah yang di sini kayak itu juga insyaallah. Cuman kada tuh ucap aja bang lah, kada berucap aja, tapi dalam hatinya minta yang kayak itu juga pasti. Mereka mengatakan apa? Fa inna nasbir 'alal ju', wahai suamiku, kami ini sabar kalau kelaparan, sabar insyaallah. Kada ada makanan sabar. Kami sabar juga kalau kada berharta, tapi kami kada sabar kalau harus dibakar di api neraka. Wah, itu motivasi laki pas waktu begawi itu. Jadi semangat lagi itu mencari rezeki yang halal itu. Pokoknya pian kalau boleh jangan bawa rezeki yang haram, baik terus bawa apa-apa sama sekali. Mending daripada pian bawa makanan banyak, duit banyak, tapi kami dibakar di neraka, kami kada sanggup. Kalau nahan lapar di dunia ini sanggup aja. Itu pesannya setiap kali laki hendak turun begawi. Jadi laki itu keingatan, semangat cari yang halal. Ada kawan bawai untuk pekerjaan yang kada bagus, kada, sudah cukup yang ada aja. Gitu. Jadi ta'awun al birri wa taqwa. Suami istri itu tolong menolong di dalam kebaikan. Salah satunya menolongi suami mencari nafkah. Maksudnya kayak apa? Harus mencari nafkah juga lebih nih, kada. Tapi jangan terlalu dibebani dengan beban yang berat sehingga mudahnya mencari nafkah si laki tadi itu. Dan semangat mencari yang halal. Allahu Akbar. Qala Sayyidul Arif Billah Ahmad bin Idris Al-Maghribi. Ada seorang yang bernama Ahmad bin Idris Al-Maghribi radhiyallahu anhu. Man taharrat taharata wa tawarra'a anin najasat wa huwa yaqul haraman fa wara'u dzalika kawara'il kalb. Barang siapa, ujar Sidin, orang yang selalu berhati-hati di dalam masalah bersuci, wa tawarra'a anin najasat, dan dia berhati-hati dengan najis. Ada orang kayak itu, hati-hati masalah bersuci, wah apik bujur, jangan sampai ada najis sedikit pun, pokoknya bersih-bersih, wudunya dijaga bujur-bujur, najis-najisnya pokoknya dihindari bujur-bujur. Tapi makannya haram, urusan makannya kada hati-hati, pokoknya makan aja terus, apa yang ada di hadapan bantas terus dari urusan. Cuma urusan najis, wah ketat bujur urusan najis, tapi makannya sembarangan, dah lihat-lihat. Maka orang ini, kata Sidin, waroknya sama seperti waroknya anjing. Seperti waroknya anjing. Anjing itu kalau makan najis. Anjing itu makan najis tuh, bangkai-bangkai itu dimakannya oleh anjing. Tapi bilanya bekami, hati-hatinya bangkat batisnya supaya kada kena batisnya banyak kami aja kan gitu. Padahal dirinya aja makan najis sudah. Jadi buat apa aja menghindar-hindar gitu. Nah sama gitu. Urusan bersuci Masya Allah, tapi yang makan masuk udah di dalam perutnya sembarang aja. Kada perhatian. Na'udzubillah min dzalik. Wa'lam annal muharramat qisman. Kata Habib Abdullah Haddad, sesuatu yang haram itu terbagi jadi dua. Ahaduhuma syai'un muharramun li'ainih. Yang pertama, sesuatu yang haram, memang bendanya haram. Memang bendanya haram. Seperti apa? Kalmaitah, seperti bangkai. Itu kan memang bendanya haram, memang kada boleh dikonsumsi memang. Maitah, bangkai. Apa itu bangkai? Bangkai itu kalau dalam definisi syariat, binatang yang tidak disembelih dengan sembelihan syariat, maka hukumnya bangkai. Walaupun ini masih hanyar. Jadi bukan berarti bangkai itu sudah buruk, enggak. Sapi, ayam mati tanpa disembelih dengan sembelihan syariat, maka hukumnya bangkai. Itu kada boleh dimakan, najis semuanya itu. Nah ini jelas bendanya memang haram untuk dimakan.
Waddam seperti darah, haram juga itu karena najis. Darah itu najis, hukumnya haram. Satu-satunya darah yang suci cuma darah Nabi Muhammad SAW. Karena ada sahabat pernah minum darah Nabi, dan Nabi buang, Nabi bekam, dan Nabi buang darah ini, nyuruh sahabat tadi itu buang di tempat yang kada ada orang melihat. Nggih, siap ya Rasulullah. Keluar, habis itu balik. Mana sudah dibuang? Sudah. Di mana tempatnya orang kada ada melihat ya Rasulullah? Dan Nabi jangan-jangan kan minum. Nggih, ulun minum. Ulun minum. Nah, maka Nabi mengatakan apa? Tidak akan disentuh api neraka orang yang darahku menyatu dengan darahnya. Nah, seandainya najis, Nabi mengatakan haram, kada boleh kan najis itu. Tapi Nabi tidak mengatakan begitu, berarti suci darah Nabi itu. Satu-satunya. Selain darah Nabi, ya najis semuanya. Semuanya najis. Nah, ini haram, di itunya sendiri haram. Jadi kada boleh orang makan darah itu, ada orang makan darah itu ada. Nah, darah itu dibekukannya. Nah, jadi kayak hati itu modelnya. Kalau hati bujur halal. Hati bujur halal karena ada hadisnya Nabi. Wahillat lana maitatani waddamani, kata Nabi. Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Ini halal, pengecualian. Dua bangkai apa? Bangkai ikan dan belalang. Halal. Bangkai ikan. Ada apa-apa pengen dapat iwak sudah mati di jalan pengen makan, ada apa-apa. Asal tadi lain ampun orang lah, belampun orang, nah kayak situ pulang kenanya. Belampun orang. Tuh dapat di sungai ada iwak larut misalnya. Ampun orang, ada yang bisi meyakin kita nih, memang mati seorang aja, ambil makan, bangkai sudah ada apa-apa, halal. Bangkai ikan halal. Repot juga kita punya kada halal bangkai iwak tuh maka mati semua orang di pasar itu. Oh iya, pulang menyembelihnya kan ya, menyembelih iwak. Halal boleh walaupun iwaknya ganal, walaupun ikan paus. Ganal misalnya, tiba-tiba ada terdampar ada di pesisir pantai, makan aja ada apa halal. Pernah terjadi zaman sahabat itu. Jadi sahabat ini diutus oleh Nabi untuk berdakwah satu kampung. Disangui kurma sekarong sekeranjang aja. Dakwahnya berbulan-bulan. Ini tak ada cukup sudah nih kurma nih. Tapi saking yakinnya sahabat itu apa jar Nabi, iya aja sudah pokoknya. Pasti terjamin gitu nih kalau makan. Bagi kurma tiap hari makan. Mulai banyak sampai 3 biji seorang aja lagi sehari. Nah habis sudah. Jadi sehari 3 biji aja. Jadi sekali waktu makan sebiji. Pagi, siang sebiji, malam sebiji. Itu aja makannya. Sampai sudah pada habis sebiji seorang aja lagi sehari. Sehari sebiji aja. Bagi deh itu makan 3 kali makan. Sampai habis. Ya, sampai habis. Bingung. Ada lagi makanan, ada makan lagi. Kayak dimana ada sama makan kita. Tapi karena kekuatan iman mereka, kesabaran mereka di dalam berdakwah, Allah kasih hadiah. Bebaya bangun besokan iwak ganal benar sudah ada di hadapan mereka. Ikan besar sudah terdampar di pantai. Wah, makan besar kita ini. Ini 3 bulan kada habis iwak ini dimakan. Ganal. Saking ganalnya iwak itu, saking besarnya iwak itu. Sahabat tuh ngukur iwak itu. Kan iwak itu kan ganal kalau tulangnya sampai yang halus gitu. Daerah buntut itu kan paling halus. Tulang paling halusnya itu diukur oleh sahabat sebesar mereka naik unta berdiri gini. Itu tulang yang paling halusnya itu. Kayak apa yang ganalnya. Lubang matanya itu kalau dimasuki 14 orang. Lubang matanya iwak gitu. Namanya ikan krish. Kada tahu bahasa anunya apa itu. Bahasa Arabnya ikan krish. Ganal memang. Ikan besar. Walaupun seganal itu biar bangkai kada apa-apa. Halal, tidak masalah. Yang kedua adalah bangkai belalang. Belalang mati. Tapi belalangnya jar guru kita beda dengan belalang kita di Indonesia yang ganal. Belalangnya ganal, muhanya tuh kayak kuda aja sih. Muhanya belalang tuh kayak kuda. Allah alam lah kayak apa itu belalangnya. Dan juga 2 darah kata Nabi yang dihalalkan, yaitu at-tihal wal kabid. Hati dan limpa. 2 itu yang halal, darah yang kada mengalir. Tapi kalau darah yang tumpah itu kemudian dibekukan,
itu haram Mas, itu kada boleh. Jadi waddam dan darah termasuk haram. Wal khamri dan sesuatu yang memabukkan, apa aja, baik itu bentuknya cair maupun bentuknya padat, pil atau kapsul ke apa pokoknya kalau sekiranya itu bisa memabukkan, menghilangkan akal, maka hukumnya adalah haram. Wa nahwi dzalik dan semisalnya. Ini haram yang pertama, memang zatnya haram memang. Maka kada ada jalan untuk kita mengkonsumsi ini kayak apa aja, walaupun ampun kita seorang, kecuali dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat baru boleh makan, itu pun seukuran untuk supaya jangan mati aja. Kada boleh menambah, kada boleh. Mentang-mentang darurat nih, kayaknya dapat ayam misalnya ayam bangkai di jalan yang sudah mati tertabrak, makan. Wah darurat nih, kada berduit aku makan, nambah nyimpan pulang kasan isok, kada boleh itu. Bolehnya makan seadanya, itu makan sudah tinggal, tidak boleh diambil lagi disimpan. Itu yang pertama. Wasani yang kedua halal, makanannya itu halal, zatnya halal, tapi ampun orang, maka haram kasan kita berarti. Yang paham lah, haram tadi jadi terbagi jadi dua. Yang pertama memang zatnya haram, memang bendanya itu haram, maka kada mungkin bisa dimakan sama sekali sudah itu, kecuali dalam keadaan darurat. Yang kedua nih halal kayak baras, nasi halal, tapi ampun orang, maka haram juga kita mengkonsumsinya. Jadinya haram, kecuali kita miliki dengan cara sesuai dengan syariat, kita nukar, nah, baru bisa dikatakan halal kasan kita. Wa amma syubhat, adapun yang syubhat tadi haram, sekarang syubhat ini antara halal dan haram, tengah-tengahnya namanya syubhat. Tapi syubhat ini terbagi jadi dua lagi. Ada syubhat yang condong ke halal, ada syubhat yang condong ke haram. Sudah kita jelaskan juga kemarin. Kayak apa syubhat yang condong ke halal? Seperti contohnya kemarin apa? Kita ke masjid misalnya, bawa sandal, kayaknya sandal kita hilang pas keluar masjid, hilang sandal, ada lagi. 2 hari 3 hari kemudian kita ke masjid, ada sandal tadi itu yang mirip dengan ampun kita tadi, cuman kita kada memastikan iya kah ampun kulai, tapi mirip. Nah ini syubhat, tapi syubhatnya mendekati halal karena memungkinkan ampun kita itu condongnya ke halal, karena mungkin aja ampun kita memang itu, tapi kita kada memastikan, mungkin ampun kita. Ada syubhat yang condongnya ke haram, syubhat tapi condongnya ke haram. Bilanya ke masjid melihat di ujung ada sandal pindah bagus, tapi kada diambil orang, tapi lain ampuninya nyata sudah, pasti ampun orang itu. Sehari 2 hari seminggu masih bandakan aja sandal itu, maka pindah bagus sandalnya, wah ku pakai aja, syubhat juga ini. Nah, itu syubhat tapi arahnya ke haram karena nyatalin ampun kita sudah itu, pasti ampun orang. Jadi syubhat arahnya ke haram. Kalau ini arahnya ke haram, boleh kita pakai asal kita menjamin kalau orangnya datang kita wajib mengganti, menjamin. Nah itu syubhat. Allahu Akbar. Warada fil ba'dil ahadits, telah datang di sebagian hadis, annasu arba'atu aqsam, manusia itu ujar Nabi ada 4 macam. Rajulun iktasabal mal min haram wa anfaqahu fil haram, orang yang mencari nafkah dari yang haram kemudian dia belanjakan kepada yang haram, maka ini fadzalika finnar, ini pasti masuk neraka orang ini. Cari duitnya dari yang haram, makainya juga ke yang haram, ini masuk neraka pasti. Yang kedua, warajulun iktasabal mal min haram wa anfaqahu fil halal, seorang laki-laki yang dia mencari duit dari yang haram tapi dipakai untuk yang halal, dipakai untuk yang halal.
wa dzalika finnar, maka ini di neraka juga anaknya orang ini. Sama. Wa rajulun iktasabal mal min halal wa anfaqahu fil haram. Yang ketiga, orang yang mencari nafkah dari yang halal tapi memakainya ke yang haram. Kebalikan yang kedua tadi, maka wa dzalika finnar, di neraka juga. Di neraka. Wa rajulun iktasabahu min halal wa anfaqahu fil halal fahadha huwa naji walakin ba'dal hisab. Orang yang mencari nafkah dari yang halal dan dipakai kasan yang halal, inilah satu-satunya yang selamat. Itu pun setelah dihisab juga dulu. Dihisab dulu, ternyata halalnya, begawinya halal, dipakai kepada yang halal, baru dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa mudah-mudahan Allah jadikan rezeki kita selalu yang halal. Rezeki halal ini kadang mungkin hilang. Serusak-rusaknya zaman, kadang mungkin kedada rezeki halal pasti ada. Kita aja kurang cangkal mencari. Kadang-kadang orang salah mentafsirkan hadis Nabi. Karena ada hadis Nabi mengatakan orang hidup di akhir zaman itu tidak akan luput daripada riba. Inya kadang melakukan minimal mencium baunya, minimal kena debunya. Sebagian orang salah mentafsirkan kalau kayak itu berarti ya sudah, berarti mau kada mau ya gawi aja. Orang Nabi sudah meramal, kadang mungkin lolos kita. Kadang kayak itu maksudnya. Itu maksud Nabi mengatakan itu adalah saking banyaknya orang melakukan praktek riba, tapi bukan berarti kada ada rezeki halal pada zaman itu. Itu bang tadi, serusak-rusaknya zaman, Allah tetap akan menyediakan rezeki yang halal bagi orang yang mau mencari. Kada mungkin hilang rezeki halal itu. Masih ada. Makanya mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang halal, yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ujar ulama, orang yang menahan diri daripada yang haram, maka Allah akan gantikan dia dengan yang halal. Ini hendak sesuatu nih, tapi haram ditahannya, kada diambilnya, maka Allah akan gantikan, Allah akan kasih dia sesuatu tadi dari cara yang halal. Ada orang pamannya hendak nukar handphone misalnya nih, melihat ada ampun orang, tinggal diambil kau aja nih, tapi ditahannya, jangan, haram ini, kada boleh. Inya melakukan itu karena Allah, maka Allah akan bari itu dengan jalan yang halal gitu. Itu seperti itu. Jadi jangan khawatir. Ada diceritakan oleh guru kita seorang laki-laki soleh, orang soleh, cuman orang fakir miskin kesian, miskin bujur. Tinggalnya di masjid, goreng di masjid. Sampai pada puncaknya kelaparan, kada konahan lagi sudah. Keluar dari masjid cari makanan, kada ada orang nawari makan. Akhirnya diputuskannya, orang yang kayak aku nih kada haram lagi kalau mencuri, karena darurat, kalau kada mati aku nih, kada makan. Berpikirlah untuk mencurinya. Masuk ke rumah orang lewat belakang, masuk. Pas pulang orang lagi memasak. Sampai masuk ke dapur, kada ada orangnya di rumah itu. Pas ada panci lagi memasak di kompor, hanya masak sudah, tapi masih cuman baunya panas. Dibuka, tarong, tapi yang tarong lah, terong, berjarang dimasak apakah pokoknya terong itu. Karena kelaparan dimakannya sebiji. Makanya kisah ini namanya kisah pencuri terong. Di dalam kitab disebutkan makannya terong tadi itu. Kasnya sudah makan, kepikiran, astagfirullah, aku ini mencuri. Walaupun ini sebenarnya sudah halal baginya, karenanya dalam keadaan darurat, tapi saya tidak mau dah makan yang curian ini. Tutupnya, keluarnya, nyesalnya, tapi sudah lanjut dimakan itu. Lanjut dimakan. Buliknya ke masjid. Di masjid itu ada gurunya. Gurunya ini sedang berbicara dengan seseorang perempuan. Dikiaulah orang ini. Wahai fulan sini, kamu ini masih bujang loh lah, masih hendaklah kawin. Hendak kayak kawin, tapi jangankan kawin, makan aja kada ada duit, kayak hendak kawin. Ada perempuan ingin cari suami, dijamin pokoknya kada usah pakai duit, karena hidup dengannya ada rumahnya, ada rumah. Insya Allah kada bakal susah dan kada minta apa-apa. Adakah? Ada. Ini perempuannya.
Si yang perempuan ngobrol dengan guru tadi itu, nih perempuannya kayak apa, mau kah? Nyatai mau kan, gratis gitu kan, makan nyaman kan gitu, orangnya berduit gitu. Kan lagi berdiam di masjid, gratis, mau bujur, dinikahkan oleh si ustadz tadi itu. Nikah, setelah nikah langsung dibawa ke rumah, dibawa ke rumah. Ternyata rumahnya itu ya rumah yang dimasukinya tadi itu, rumah yang dimasukinya, yang mengambil curi terong tadi. Ternyata itu rumah bebinian itu. Aku lapar aja lakinya tadi itu. Oh, anak makan, tadi kebetulan habis masak terong, pas ke dapur terkajut bininya ini, kenapa hilang terongnya, udah hilang. Akhirnya bepadanya, sebenarnya itu saya yang ngambil. Dikisahkan kayak ini, ujar bininya, nah masya Allah pian, berkat pian menahan diri daripada yang haram, Allah berikan pian terong ini dengan cara yang halal beserta orang-orangnya diberi Allah. Ya apa pian kada gampang, kada tarongnya jalan orang-orangnya diberi Tuhan. Jadi orang itu ujar lama kalau menahan diri dari haram, hendak sesuatu tapi haram ini ditinggalkannya karena Allah akan gantikan melalui cara yang halal. Allah akan berikan dia dengan cara yang halal. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi segala usaha kita, Allah berkahi rezeki kita, dijadikan rezeki yang halal masuknya dan halal keluarnya. Allah selamatkan kita, Allah hisab kita dengan hisab yang ringan. Allah masukkan kita dalam surga bi ghairi hisab. Dan mudah-mudahan makanan yang masuk dalam perut kita dan anak-anak kita yang kita nafkahi semuanya adalah dari yang halal dan menyebabkan kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah sebentar lagi masuk bulan Muharram lah, malam Sabtu Muka itu tanggal 1 Muharram insyaallah. Persiapkan diri di bulan Muharram, malam tahun baru. Kemudian juga hari Asyura-nya kena. Hari Asyura-nya kena pian persiapkan juga. Mungkin karena guru-guru kita menyebutkan amalan-amalan di pada hari Asyura. Wallahu a'lam bishawab. Ala hadiniyah sallallahu alaihi wa hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، فقهنا في الدين، علمنا تأويل، ولنا سواء السبيل، واجعلنا من علم أمرنا صراطك المستقيم. اللهم أكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ini dari ulun, kurang lebihnya minta maaf, salah-salah kata minta halal min Allah. Hadza minni wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.